Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di channel yang membahas tentang sejarah masa lalu. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang keris Empu Gandring, pusaka pencabut nyawa penguasa Kerajaan Singasari. Dikutip dari kompas.com dengan penulis Lukman Hadi Subroto. Keris Empu Gandring adalah senjata pusaka yang terkenal dalam sejarah berdirinya Kerajaan Singasari. Keris ini dikenal memiliki kutukan yang dikeluarkan oleh pembuatnya yang bernama Empu Gandring. Isi kutukan Empu Gandring adalah bahwa keris ini akan meminta 7 korban dari kalangan penguasa Kerajaan Singasari. Kutukan keris ini pun benar-benar berlaku, yang mengakibatkan terbunuhnya raja-raja Kerajaan Singasari. Asal-usul keris dari Empu Gandring. Keris Empu Gandring merupakan keris yang dipesan oleh Ken Arok yang pada awal abad ke-13 menjadi prajurit dari Tumapel, sekarang disebut dengan Singasari, di Malang. Keris ini dipesan oleh Ken Arok untuk menghabisi majikannya sendiri, yaitu Tunggul Ametung, yang saat itu menjadi aku atau camat di Tumapel. Hal ini dilakukan karena Ken Arok jatuh cinta dengan istri Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. Ken Arok kemudian memesan keris kepada seorang pandai besi terkenal bernama Empu Gandring. Empu Gandring menjanjikan keris ampuh untuk membunuh Tunggul Ametung yang sakti dengan waktu pembuatan keris tersebut selama 1 tahun. Namun, selang beberapa bulan, Ken Arok sudah tidak sabar dan ia pun nekat merebut keris yang belum sempurna itu dan menusukkannya ke dada Empu Gandring hingga tewas. Dalam keadaan sekarat, Empu Gandring mengutuk kalau keris itu nantinya akan membunuh 7 orang penguasa termasuk Ken Arok dan anak cucunya. Korban dari keris Empu Gandring sendiri yang pertama itu Tunggul Ametung. Setelah membunuh Empu Gandring, Ken Arok kembali ke Tumapel dan sengaja meminjamkan kerisnya kepada rekannya sekaligus Panglima Tumapel yang bernama Kebo Ijo. Malam berikutnya Ken Arok mengambil keris itu dari Kebo Ijo dan menyusup ke kamar Tunggul Ametung. Lalu Ken Arok membunuhnya. Keesokan harinya Kebo Ijo diadili karena keris yang diduga miliknya ditemukan menancap pada mayat Tunggul Ametung. Kebo Ijo kemudian dieksekusi mati dengan menggunakan keris buatan Empu Gandring tersebut. Setelah Tunggul Ametung meninggal, Ken Arok menyatakan dirinya sebagai aku baru di Tumapel dan menikahi Ken Dedes. Saat dinikahi Ken Arok, Ken Dedes tengah mengandung anak Tunggul Ametung yang setelah lahir diberi nama Anusapati. Dalam riwayat dijelaskan bahwa Resi Logawe yang merupakan guru Ken Arok pernah meramalkan siapapun yang menjadikan Ken Dedes sebagai istri, maka segala keinginan akan tercapai dengan mudah. Lalu yang berikut, Ken Arok. Setelah menjadi penguasa Tumapel, Ken Arok kemudian mendirikan Kerajaan Singasari pada 1222 dan menobatkan dirinya sebagai raja pertamanya. Ketika Anusapati dewasa, ia mengetahui bahwa Ken Arok yang membunuh ayah kandungnya, yaitu Tunggul Ametung. Anusapati kemudian mengutus Ki Pengalasan untuk membunuh Ken Arok dengan keris Empu Gandring itu sendiri. Singkat cerita, rencana pembunuhan tersebut berhasil dilaksanakan. Dan untuk menghilangkan jejak, Anusapati kemudian membunuh Ki Pangalasan dengan keris Empu Gandring itu sendiri.
Demikian untuk episode pertama cerita keris Empu Gandring yang banyak memakan korban. Untuk itu, sampai kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan cerita yang sama, yaitu keris Empu Gandring.